Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Para pemirsa Metro TV yang berbahagia, saya Didin Hafiduddin yang sekarang sedang mendapatkan amanah dari masyarakat atau pemerintah sebagai Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional, yang lembaga ini punya tugas yang sangat mulia meskipun sangat berat, yaitu untuk mengkolek zakat dari masyarakat Indonesia, masyarakat Muslim yang termasuk kategori muzaki, kemudian untuk disalurkan kepada mereka yang berhak menerimanya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mereka, terutama kaum duafa. Ketertarikan saya pada dunia zakat sebenarnya diawali dengan ada tawaran dari seorang guru saya, Dr. Ali Amjad. Beliau seorang penulis, beliau seorang penerjemah dari buku-buku bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Saya diminta dengan beberapa teman untuk menerjemahkan buku zakat yang menurut saya buku yang sangat monumental, karya Dr. Yusuf Qaradawi, yaitu Fiqh Zakat. Sambil saya menerjemahkan dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia, saya menghayati betul, ternyata zakat itu sebuah ibadah, bukan semata-mata dia sebagai sebuah kewajiban, tetapi adalah sebuah tool, sebuah alat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pengentasan kemiskinan, untuk peningkatan kesejahteraan. Saya berpikir saat itu, andaikan masyarakat kita memahami zakat dengan baik secara komprehensif dari berbagai macam aspek ekonomi, aspek akhlak dan moral, aspek ukhuwah Islaminya, saya yakin masyarakat Muslim kita akan tertarik. Mengenai manfaat zakat bagi penerima sangat luar biasa. Bayangkan dari data kami di Basnas, setiap tahun tidak kurang dari 2,8 juta orang-orang miskin yang mendapatkannya. Saya ingin memberikan sebuah pengalaman betapa zakat itu sangat berguna buat penerima. Ada seorang tukang jahit di satu daerah di Tangerang. Dia punya keahlian suami dengan istri untuk menjahit, tetapi dia tidak punya modal. Akhirnya kami berikan 5 buah mesin jahit. Dalam waktu 6 tahun, sekarang ini dia sudah punya 48 karyawan. Bayangkan itu dari seorang, ya, dia dengan istrinya, ya, tidak punya kemampuan memberikan manfaat kepada orang lain. Dengan dana zakat yang diberikan untuk alat yang menyebabkan dia mampu berproduksi dengan kuat, dengan baik, dengan banyak. Bayangkan sekarang punya karyawan 48 orang. Demikian pula yang lain. Banyak sekali manfaat. Orang bisa sekolah dengan dana zakat. Orang bisa merasakan ketenangan dalam hidupnya. Orang bisa merasa mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari saudara-saudara yang kaya. Dan inilah manfaat zakat yang diungkapkan di dalam Al-Quranul Karim pada surat Al-Hasyr ayat 7. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya ini. Jangan sampai harta itu hanya berkisar pada kelompok tertentu saja orang kaya. Tapi ketika dengan zakat dia bagikan. Ya, misalnya pada seseorang model tadi yang bisa memproduksi alat-alatnya dengan baik, kemudian menghidupkan orang lain. Dan tujuan akhirnya sebenarnya dari dana zakat itu bagaimana si penerima saat ini kemudian dia hidupnya menjadi mandiri dengan pertolongan dari dana zakat itu, dan diharapkan ke depan dia menjadi muzaki. Target kita insya Allah jika Allah menghendaki dan dengan dukungan semua, kita akan berusaha agar pada 10 tahun mendatang itu akan semakin sedikit orang yang mendapatnya yang menjadi mustahil, supaya zakat itu diberikan sebanyak-banyak kepada mereka yang berhak menerimanya. Kita awasi, kita bimbing mereka, dan akhirnya mereka menjadi orang-orang yang punya harga diri, punya izzah, punya harapan ke depan, ya, karena dia telah mendapatkan sesuatu dari orang-orang yang peduli kepada mereka. Oleh karena itu, maka di dalam Al-Quran, di dalam sunnah Rasulullah SAW, kita banyak melihat ayat-ayat yang mendorong kaum muslimin untuk berzakat. Bahkan dikaitkan zakat dengan sholat. Tidak sah orang sholatnya, tidak akan diterima kalau dia punya harta, tidak mau berzakat. Demikian pula, kalau dia hanya berzakat saja, tidak mau sholat, juga tidak ada gunanya. Junjungan kita mengatakan, la sholat liman la zakat, wala zakat liman la sholat. Sebenarnya, kalau kita lihat sejarah, secara empirik sudah terbukti dalam sejarah bahwa zakat yang dikelola dengan baik dengan oleh amil yang amanah ternyata mampu mengentaskan kemiskinan,
dalam waktu kurang dari 2 tahun, hanya 22 bulan. Inilah manfaat dan hikmah dari zakat yang sangat luar biasa. Kita berharap masyarakat mau berzakat, kemudian berzakat melalui amin yang amanah, terpercaya, kemudian juga aminnya didistribusikan berdasarkan database mustahik. Maka mudah-mudahan ke depan masyarakat kita akan menjadi masyarakat sejahtera dengan bantuan dari dana zakat. Zakat. Bagi seorang muslim mengeluarkan zakat merupakan keharusan karena termasuk salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan, kecuali oleh mereka yang tidak mampu. Secara etimologi, bahasa zakat berarti bersih dan berkah, berkembang dan baik, sehingga zakat mampu menyucikan dan mengembangkan harta. Menurut terminologinya, zakat merupakan harta yang dikeluarkan dalam jumlah tertentu sebagaimana yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an tertulis, zakat sebanyak 32 kali dengan berbagai pengertian. Hal ini menunjukkan bahwa zakat sangat penting untuk mengendalikan nafsu duniawi dan mendidik umat untuk peduli terhadap sesamanya. Lain zakat, lain pula pajak. Jika zakat diwajibkan dalam Islam, maka pajak juga diwajibkan untuk seluruh warga negara. Namun, bagaimana masalahnya pengaturan zakat dan pajak bagi setiap warga negara yang beragama Islam? Apakah menambah beban atau mengurangi kewajiban kita jika kita sudah melakukan salah satunya? Menurut Kepala Amil Zakat Didin Hafidudin, sebenarnya pengaturan zakat dan pajak tidak memberatkan serta sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan pajak dan zakat. Undang-undang ini mengatur bahwa zakat dapat mengurangi pembayaran pajak penghasilan. Uang zakat itu bukan uang amil. Uang zakat itu adalah uang titipan dari para muzaki melalui amil untuk disalurkan kepada mustahik. Tetapi juga sebenarnya uang pajak juga begitu. Dia uang titipan rakyat yang disalurkan melalui pegawai pajak untuk diberikan kepada negara, ya, untuk kepentingan pembangunan negara itu sendiri. Jadi sebenarnya dilihat dari kedua hal ini, sesungguhnya tidak ada double tax, ya, double kewajiban bagi kaum muslimin. Dari penjelasan tentang zakat dan pajak tadi, kita bisa membuat simulasi. Misalnya, Mr. X yang memiliki penghasilan per tahun 100 juta rupiah. Sesuai aturan, Mr. X harus membayar zakat sebanyak 2,25% atau 2,25 juta rupiah. Untuk masalah pajak penghasilan 100 juta rupiah, Mr. X termasuk dalam kategori kena pajak 15% atau 15 juta rupiah. Karena sebelumnya Mr. X sudah membayar zakat, maka pajak Mr. X sebesar 15 juta rupiah sudah termasuk zakat 2,5 juta rupiah. Artinya, zakat tidak membebani kewajiban pajak Mr. X dan Mr. X tidak terkena beban ganda. Saat ini penyatuan sistem zakat dan pajak sudah berlaku di Malaysia. Bahkan di negeri jiran, dua kewajiban itu diatur oleh satu lembaga. Aturan ini seharusnya memudahkan kita untuk menunaikan zakat dan pajak. Namun sayang, sebagian masyarakat belum tahu. Mereka bahkan mengeluh seharusnya pemerintah melakukan sosialisasi yang luas. Pajak itu adalah suatu kewajiban yang tidak bisa kita tunda. Zakat pun juga demikian, tidak bisa kita tunda, tetap kita jalankan. Semuanya kita jalankan. Persoalan nanti berpulang pada pemerintah mau bikin aturan seperti apa, ya kita juga kurang sosialisasi, kita belum tahu ada hal-hal yang seperti itu. Sebenarnya ini kan sosialisasinya yang kurang aja. Sebagai warga negara yang baik dan taat, ketika aturan seperti itu kita sebenarnya ya oke-oke aja. Nah, bagaimana dengan Anda? Jika Anda sudah tahu konsep zakat dan pajak, mari kita tunaikan kewajiban sebagai muslim dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Karena sesungguhnya zakat itu bukan hanya bermanfaat buat mereka yang menerima atau mustahik, tetapi juga sangat bermanfaat buat mereka yang memberi, yang disebut dengan muzaki. Ada satu kisah yang sangat menarik yang saya dapatkan dari sebuah lembaga zakat di suatu daerah, yaitu ada orang yang terbiasa dia berzakat, berinfak lewat lembaga itu.
Ya rutin begini. Padahal penghasilannya juga tidak besar. Ya, ala kadarnya cukup lah untuk kehidupannya. Ternyata orang dia rutin setiap bulan dia berzakat 10% bahkan berinfak. Zakat plus infak 10% dari hartanya. Bayangkan dia punya anak 5 yang sekarang itu semuanya di perguruan tinggi terkemuka di Jawa Timur, di Surabaya. Dan ternyata semua anaknya itu gratis biaya, sehingga dia tidak perlu memikirkan biaya anak-anaknya lagi. Kenapa? Karena ternyata anaknya itu semua yang pertama sampai dengan itu mereka menjadi juara pertama di kelasnya masing-masing. Subhanallah, ini balasan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka yang suka berzakat, mereka yang suka berinfak, karena dia akan mendapatkan doa dari yang menerima maupun doa dari amil zakat yang sangat indah sekali doanya. Barakallahu fima a'taita wa baraka fima a'taita. Ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima a'taita. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala kepada Anda atas harta yang Anda keluarkan, zakat, infak, sedekah, dan mudah-mudahan memberikan keberkahan kepada harta Anda yang lain. Ini sangat luar biasa. Ada lagi satu pengalaman. Sengaja saya ingin, karena sebagai tugas ya sebagai amil zakat, saya suka keliling. Pada suatu saat saya diminta oleh Pak Bupati Wonogiri ya untuk membagikan infak yang dikumpulkan beberapa bulan untuk anak-anak yatim, untuk anak-anak yatim yang punya kemampuan intelektual, tetapi kemudian sangat kurang di dalam biaya. Itu pada saat itu diangkat testimoni seorang pedagang sukses yang sekarang sudah punya toko 12 toko di Wonogiri yang sangat besar. Padahal 5 tahun yang lalu dia adalah seorang pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang makanan. Tetapi punya kebiasaan, kemudian dia sampaikan, walaupun dia mengatakan saya sebenarnya berat ini untuk menyampaikan karena takut riya, kata dia. Tapi saya katakan silakan, bukan riya, karena riya itu kan bukan begitu. Riya itu orang ingin dipuji, tapi kalau dia bertujuan untuk memberikan pendapat, pemikiran, pencerahan kepada masyarakat, bukan riya. Dia itu sejak dari awal walaupun dagang asongan, dia selalu mengeluarkan infak zakat 20%. Seperti banyak. Dan apa yang terjadi dalam waktu 5 tahun dia menjadi seorang pedagang yang terkemuka. Saya yakin bukan semata-mata karena keuletannya, kemudian semata-mata karena modalnya, tapi karena kasih sayang. Jika masyarakat kita dengan penuh kesadaran berzakat melalui amil zakat yang amanah, yang terpercaya, yang trustable, saya yakin pengentasan kemiskinan akan bisa dilakukan secara cepat. Akan terjadi akselerasi percepatan dalam pengentasan kemiskinan. Bayangkan oleh kita, setiap daerah orang kaya ini bertanggung jawab pada orang miskin di sini. Setiap daerah juga begitu. Karena prinsip zakat itu kan prinsip desentralisasi, prinsip kedaerahan, bukan prinsip sentralisasi. Tukhadu min aghniyahim fatukhadu min fuqara'ihim. Diambil dari orang kaya setempat, kemudian oleh amil setempat dibagikan kepada kaum fakir yang membutuhkan untuk berbagai macam keperluannya, untuk pengentasan kemiskinan, untuk kesejahteraan, untuk kesehatan, untuk pekerjaan, maupun juga bidang-bidang yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin memberikan taufik hidayah kepada kita semuanya, sehingga masyarakat muslim semakin cinta pada untuk mengeluarkan zakat atau infaknya, dan semakin banyak yang kita tolong di dalam kehidupan ini. Akhirnya akan lahir sebuah masyarakat yang sejahtera atas dasar kasih sayang dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maca Quran lan maknane kaping pindho salat wengi lakonono kaping telu wong kang saleh kumpulono kaping papat kudu weteng ingkang kaping 5 zikir
sawijine sapa bisa nglakoni. Mugi-mugi Gusti Allah nyembatani. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua sholat malam dirikanlah. Yang ketiga berkumpullah dengan orang soleh. Yang keempat berbanyaklah berpuasa. Yang kelima zikir malam perpanjanglah. Salah satunya siapa bisa menjalani. Moga-moga Gusti Allah mencuri